Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Julianingsi dengan NIM 0101182094, semester 7 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah ceramah dengan topik demokrasi dalam pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Tak lupa pulang, salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Kamus Hukum, demokrasi adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang tertinggi, di mana kekuasaan tersebut bersumber dari rakyat. Dalam buku Demokrasi, dalam ajaran Islam oleh Kartika Dwi Rahmawati dijelaskan bahwa demokrasi mempunyai titik kesamaan dengan konsep musyawarah yang dikenal dalam Islam, yaitu rakyat mempunyai hak ikut serta dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Musyawarah sudah ada sejak zaman sebelum kedatangan Islam, karena sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Sahabat-sahabat sekalian, namun secara spesifik, Islam tidak menyebutkan adanya demokrasi, tetapi nilai dan prinsip Islam mendukung gagasan universal tentang demokrasi. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif, sementara dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadi pemegang otoritas tersebut. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutip dari buku Demokrasi dalam Ajaran Islam yang ditulis oleh Kartika Dwi Rahmawati, ciri-ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam adalah berada di bawah payung agama. Benar bahwa rakyat diberikan kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya, tapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, sahabat sekalian, pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Sedangkan prinsip demokrasi dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama adalah syura. Syura adalah suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit. Yang kedua adalah al-adalah. Prinsip demokrasi dalam Islam selanjutnya adalah al-adalah, yang artinya keadilan. Dalam penegakan hukum, termasuk dalam pemilihan jabatan pemerintahan, harus dilakukan secara adil dan bijaksana, serta tidak boleh kolusi dan nepotisme. Arti penting keadilan dalam sebuah pemerintahan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa surat. Salah satunya dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga adalah al-musawwah, yaitu prinsip demokrasi dalam Islam yang artinya adalah kesejajaran. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga dapat memaksa kehendaknya. Di antara dalil Al-Quran yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Selanjutnya yang keempat adalah al-amanah, yaitu sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, kepercayaan atau amanah tersebut haruslah dijaga dengan baik dan hati-hati. Kemudian yang kelima adalah al-huriyah. Al-huriyah memiliki arti kebebasan. Artinya, setiap orang diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya, sepanjang hal itu dilakukan dengan cara bijak dan memperhatikan akhlakul karimah, dan dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah tadi demokrasi dalam pandangan Islam. Sekian dari saya, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari itu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.